Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hela Nafiatul Ilmi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mengadakan sesi konseling bersama klien saya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-temannya. Terima kasih, selamat menonton. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah teknik labor BK dengan dosen pengampu Ibu Amirah Daniati. Di video ini saya menggunakan pendekatan konseling Gestalt. Nah, teman-teman, klien saya ini memiliki dua masalah. Yang pertama adalah masalah stres berat karena pandemi corona dan kuliah harus online, deadline yang menumpuk, tugas yang cukup banyak. Dan satu lagi yaitu masalah bersama pacarnya atau hubungan toksik. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih baik banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Nah, jadi salah satu teknik yang ada dalam pendekatan konseling Gestalt adalah teknik kursi kosong. Nah, di sini saya meminta klien saya yang tadi memiliki masalah dengan pacarnya, toksik, karena pacarnya ini kasar dengan dia. Di sini saya meminta klien saya untuk berbicara apa yang dia rasakan selama ini kepada pacarnya. Teknik kursi kosong juga pernah dilakukan oleh Najwa dalam beberapa videonya. Di masalah kedua, yaitu masalah stres berat karena perkuliahan online dan deadline yang menumpuk atau tugas yang sangat banyak. Nah, di sini saya menggunakan penskalaan scaling kepada klien saya. Awalnya ketika saya berbicara kepada klien saya bahwasannya dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah stres biasa dan 10 adalah stres berat, di skala mana kamu berada? Dan klien saya mengatakan bahwasannya dia berada di skala 7. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya dia cukup berat. Nah, setelah saya memberikan arahan dan memberikan masukan, akhirnya si klien memiliki usaha untuk lebih bisa mengerjakan tugas dengan baik. Semangat klien saya ini cukup bagus dari skala 1 sampai skala 10, di mana 1 itu semangat rendah dan 10 sangat luar biasa. Nah, klien saya berada di skala 8. Dan klien saya memiliki usaha ketika pulang dari sesi konseling ini dia akan mengerjakan tugas yang sudah menumpuk itu. Baik teman-teman, mungkin video saya ini bisa menjelaskan beberapa tentang klien saya. Selamat menyaksikan. Iya, waalaikumsalam. Nung, masuk Nung. Masuk, silakan masuk. Ayo duduk. Dari mana tadi Nung? Dari rumah Bu. Apa kabarnya? Kabar keluarga baik? Mama sehat? Dari rumah tadi ya? Iya Bu, dari rumah. Ini cuacanya hujan, di sana hujan juga. Hujan Bu, apa coba becek. Iya kan, jalannya bagus ya Nung? Alhamdulillah bagus Bu, tapi bagus setengah yang di aspal, setengahnya gitu. Ya, Ibu udah lama kali sih nggak kesana. Mesin ya Nung ya? Di sana musim panen juga tadinya. Musim panen padi Bu, cuma karena hujan kan, jadi susah mau dipanen. Iyalah karena hujan ini. Bapak punya padi? Nggak ada Bu, kayak punya mamas gitu. Oh, punya mamas.
Lumayan lah ya kan Nung. Ini cuacanya mendung-mendung udah 2 hari ya kan. Iya Bu, nggak ada panas. Di sini tuh becek gitu sampai antar sama ibu tuh. Banjir nggak Bu? Ya alhamdulillah sih kalau banjir nggak, soalnya kan tanahnya masih gambut jadi cepat menyerap dia. Nggak belejak gitu. Ya jelek jelek. Motor semuanya susah lagi, kalau udah dicuci kotor lagi gitu. Di sana juga orang panen sawit juga susah Bu, iya, berbulan-bulan nggak dipanen. Kalau di sini pakai sampan sih, di sana juga nggak yang apa sih, pompong ya? Iya pompong. Di sana juga ada yang pakai pompong gitu. Ada yang pakai sepeda kargo tuh Bu, yang didorong oleh sepeda. Kasihan juga ya kan Nung. Iya. Ya, jadi Nung datang kemari nih, datang ke rumah ibu, ke ruangan ibu nih, Nung mau ada cerita apa nih? Atau Nung mau cerita apa nih hari ini sama ibu? Cerita tentang ada masalah di pikiran sama di hati saya. Mau curhat ya? Iya, mau juga. Jadi Nung mau konseling sama ibu? Oke, boleh. Sebelumnya Nung udah pernah konseling? Belum pernah Bu. Oke, jadi kalau belum pernah, ibu jelaskan dulu nih ya apa itu konseling itu. Nah, jadi Nung, konseling ini adalah proses pemberian bantuan. Nah, jadi kalau Nung nanti punya masalah, Nung ceritakan aja ke ibu. Apapun masalah yang Nung alami, yang sedang Nung hadapi, Nung ceritakan ke ibu. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Keputusan terakhir tetap di tangan Nung. Nung mau ngelakuin yang ibu ingin, yang ibu bilang, atau Nung punya keputusan sendiri, itu terserah Nung ya. Nah, jadi di konseling ini kami punya asas kerahasiaan. Jadi Nung gak usah khawatir, ibu tidak akan menceritakan masalah Nung ini kepada orang-orang. Gimana Nung, apa Nung sudah bisa percaya sama ibu? Insya Allah saya percaya Bu. Oke, sesi konseling ini dilakukan selama 45 menit ya Nung. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah 45 menit kita belum menemukan solusi, kita akan membuat jadwal lagi untuk kita bertemu kembali. Gimana Nung? Oke, jadi tadi Nung katanya punya masalah stres kayak mana atau gimana nih Nung? Coba cerita sama ibu. Lebih berasa kayak beban pikiran aja sih Bu. Beban pikiran. Beban pikiran, soalnya itu kan masa pandemi kayak gini, musim corona Ya. gitu. Jadi kan semua sekolah tuh kayak online gitu, Iya, tatap muka online. gitu kan. Jadi saya tuh merasa beban di pikiran saya tuh tugas-tugas gitu loh Bu. Tugas dari dosen yang baru dapat dari dosen satu, dikasih dosen satu lagi, itu kan kayak menumpuk gitu. Habis itu apalagi jadwal dosen satu sama satu lagi tuh kayak satu hari satu gitu kan, kayak gimana ya, Langsung berturut-turut gitu ya. langsung gitu Bu, dosennya tuh di hari yang sama gitu kan. Itu tugas-tugas tuh dikumpulkan, jadi itu kan kayak ngerasa kayak beban pikiran tuh berat kali Bu untuk ngerjain gitu. Berarti yang Nung sedang rasakan adalah memiliki stres yang ya, karena perkuliahan online yang cukup berat, habis itu tugas yang banyak, deadline yang menumpuk gitu Nung ya. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu stres ringan, di 10 itu stres berat, Nung merasa dia angka yang mana nih? 7 Bu. Di angka 7, berarti lumayan ya Nung ya. Oke. Jadi ini Nung udah semester? Masuk semester 4. Masuk semester 4. Itu ada berapa mata pelajaran? 24 SKS. 24 SKS, Berarti 12. 12 mata kuliah. 12 mata kuliah. Jadi untuk kedepannya Nung mau melakukan apa nih biar nggak stres lagi, biar deadline-nya nggak tertumpuk? Intinya sih kayak ada ini loh Bu, kayak waktu gitu, Ada jeda ya? jeda waktu gitu, Gimana mengerjakan tugas, gimana untuk kayak memfreshkan pikiran lagi kayak gitu. Itu setiap hari Sabtu sama Minggu libur atau masih kuliah? Libur cuma minggu aja tuh. Libur cuma Minggu aja. Kuliahnya dari pagi sampai sore? Iya Bu, dari jam 7 kadang sampai maghrib, mau maghrib itu baru selesai. Itu memang setiap mata kuliah ada tugasnya? Kadang ada yang enggak sih Bu, tapi rata-rata kebanyakan ada gitu dosen kasih. Jadi Nung kalau misalnya ada tugas nih, Nung langsung ngerjain atau nanti dulu deh, nunggu deadline-nya nanti dulu deh gitu? Atau kayak mana? Biasanya kan hari ini dikasihnya kan Bu, misalnya hari Selasa dikasih, itu Selasa dikumpulkan lagi gitu kan. Biasanya tuh hari Minggu baru mulai bekerja kayak gitu.
belum mulai dikerjain. Berarti kalau misalnya hari Selasa itu ada 4 tugas, hari Minggunya langsung lo kerjain. Maksudnya kan 4 mata kuliah, 2 mata kuliah misalnya, 2 mata kuliah itu ada tugas di hari Selasa, dua-duanya. Lo kerjanya hari Minggu? Iya Bu, udah hari Minggu. Dua-duanya? Ya kadang kalau saya mampu saya kerja dua-duanya, kalau kakaknya nggak mampu ya saya cuma satu aja, bisa dilanjutin besok lagi. Iya, ini juga pernah dulu kalau kuliah itu memang tugas tuh sangat numpuk ya kan, deadline-nya. Apalagi kalau satu dosen belum selesai, kadang dosennya udah memberikan tugas, kadang memang dosen itu kayak kurang mengertikan kita. Cuma kalau ibu dulu Nung, kalau misalnya pagi dikasih tugas, malamnya ibu langsung mengerjakan. Jadi mana yang mudah duluan ibu kerjakan. Jadi nanti kalau misalnya di hari-hari lain, misalnya yang hari ini belum selesai, nah besok-besok ibu kerjakan lagi. Nah jadi nih untuk Nung gimana nih biar kedepannya lebih nggak stres, biar nggak deadline-nya biar nggak numpuk kali, gimana nih? Menurut Nung harus ngapain? Kalau saya sih sifatnya ini nggak bisa kayak misalnya dikasih tugas gitu kan langsung kerjain gitu, itu nggak bisa. Karena satu gimana ya Bu, pemikirannya tuh karena lebih enak kalau kita ngerjain deadline, karena tuh kayak lancar aja gitu, apa yang kita cari itu langsung cepet dapet gitu kan Bu. Kalau misalnya kalau langsung dikerjain gitu kan mungkin karena ada rasa malasnya mungkin ya kan Bu, mungkin ada rasa pikiran lain, jadi tuh kayak apa yang kita cari tuh kok nggak dapet kayak gitu. Iya sih, memang itu memang kalau deadline itu memang serasa otaknya lancar banget ya kan. Nah, jadi selain tentang ini ada lagi? Ada sih Bu, cuma kalau soal online itu kan tentang beban pikirannya kan Bu, ada sih yang di beban perasaan kayak gitu Bu. Apalagi ini kan udah ada beban pikiran, beban perasaan gitu ya Bu. Beban perasaan tuh kayak saya tuh punya pacar Bu. Punya pacar. Bu. Tapi Terus? Tapi pacarnya tuh kayak kurang ngertiin gitu loh Bu, ngertiin keadaan gitu. Dia tuh maunya tuh apa yang dia mau ya harus gitu kan Bu, kayak nggak ada pengertiannya, nggak ada ngertiinnya kayak gitu lah Bu pokoknya. Itu saya ngerasa kayak bingung gitu. Udah lama pacarannya? Lumayan Bu, udah 4 tahun. Lama ya. Nggak nikah? Belum lah Bu. Masih nanti aja dulu. Itu pacarnya orang mana? Orang dekat-dekat rumahmu atau beda daerah? Dekat sih Bu, cuma beda kampung aja. Dia kuliah? Dia enggak sih Bu, enggak kuliah. Dia nggak kuliah. Cuma dia kayak kerja. Kerja ya. Tapi udah sama-sama lulus kan? Enggak Bu. Iya. Terus apa gimana? Terus ya Bu, dia tuh gimana ya Bu, kalau misalnya saya kurang perhatian gitu kan Bu, kayak dia tuh kurang ngertiin gitu kan, saya chatting gitu kan Bu, lagi di mana, bisa apa dia mau ke rumah gitu kan, tapi saya itu dalam keadaan lagi di tren, besoknya mau ada bikin tugas gitu kan Bu. Jadi saya bilang sama dia nggak bisa, soalnya aku lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba dia tuh kayak apa bahasanya kasar gitu loh Bu, ngasihnya ngomongnya kasar gitu kan, kayak itu kayak lebih kayak merendahkan mungkin gitu ya Bu. Ngomongnya tuh udah nggak terkendalikan lagi gitu, keras kata-katanya. Tapi dia nggak pernah mukul kan? Enggak sih Bu, cuman tuh kayak lebih tertampar sama kata-katanya gitu loh. Jadi kata-katanya ya. Iya, Bu. Jadi Dok, selain stres karena kuliah, Nung juga punya masalah dengan pacarnya. Jadi makin stres lah ya Nung ya. Oh gitu. Jadi pacarnya Nung ini orang tuamu tahu kalau kalian pacaran? Udah tahu Bu. Udah tahu. Orang tua dia tahu? Orang tua kita udah sama-sama tahu Bu. Jadi pacarnya Nung ini kerja apa? Dia tuh ada kan Bu, orang tuanya tuh kayak punya sawah gitu kan Bu. Jadi dia tuh kayak ada bagiannya sendiri buat dia urus sendiri gitu. Oh gitu, jadi dia ngurus sawah yang juga sama orang tuanya. Oke. Ini pacarnya Nung tahu kan kalau Nung sedang kuliah? Tahu Bu. Nung kalau misalnya dia ngajak jalan kan Nung lagi juga nih, Nung bilangnya kayak mana, baik-baik atau enggak? Ya saya bilang baik-baik, saya bilang terus terang gitu kan, nggak bisa, soalnya lagi besok ada ngumpulin tugas dan juga ada presentasi gitu kan, dan apa kayak presentasinya itu belum selesai gitu loh, bahan presentasinya belum selesai, jadi masih dikerjakan gitu. Jadi Nung merasa tertekan ya karena pacarnya yang ngomongnya kurang baik ya Nung ya.
Kalau untuk ibu, Nong coba nanti bilang sama pacarnya kalau coba dibagi waktunya, misalnya untuk ngerjain tugas hari apa, dari hari apa sampai hari apa, terus nanti untuk jalan sama dia kasih waktu sekitar 2 jam itu jumpa, jadi datangin ke rumah, jadi dia juga nggak salah paham gitu Nung. Bisa Nung? Bisa aja sih Bu, saya juga udah pernah kayak gitu kan Bu. Kayak saya tuh misalnya dalam beberapa hari saya fokus ke tugas, terus tuh beberapa hari fokus ke itu. Tapi tuh biasanya dia tuh kayak Bapak kayak sesuai dengan mood dia gitu loh Bu. Dia mau datangnya hari apa ya harus gitu Bu. Gitu. Jadi memang dia agak keras kepala ini ya? Ya Bu, dia keras kepala terus egoisnya luar biasa Bu. Berarti Nung ini nggak suka kalau pacar Nung ini terlalu egois, dan nggak suka kalau pacar Nung ini ngomongnya kasar. Iya Bu. Gitu, oke. Nung udah pernah bicarain masalah ini sama pacarnya, kalau misalnya aku nggak suka kalau kamu ngomongnya kasar. Udah pernah? Belum sih Bu, saya belum pernah. Soalnya saya takut aja gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya bicara baik-baik, takutnya dia kayak nggak nerima gitu kan Bu. Oke, tadi masalah pertama, Nung stres karena kuliah online yang tugasnya banyak dan deadline-nya menumpuk ya Nung ya. Tadi dari skala 1 sampai skala 7, dari skala 1 sampai skala 10, Nung berada di skala 7, yaitu berarti stresnya lumayan berat ya Nung ya. Saya pingin lebih semangat lagi, saya pingin kayak kalau misalnya dikasih tugas sama dosen, saya pingin langsung kerjain gitu Bu. Walaupun entah nanti baru setengah dikerjain kan bisa lanjutin besok, itu kayak nggak numpuk gitu kan Bu. Nah, Saya iya. pinginnya kayak gitu. Iya, bagus. Berarti usaha yang Nung lakukan adalah mengerjakan tugas lebih semangat lagi. Jadi dari skala 1 sampai skala 10, di mana 1 semangat, tidak semangat sama sekali, dan 10 sangat semangat, Nung di angka berapa? Insya Allah saya 8 Bu. Oke, di angka 8, berarti semangatnya cukup kuat ya Nung ya. Oke, karena di angka 8, jadi Nung harus benar-benar menepati apa yang Nung omongkan. Jadi nanti setelah pulang dari sini, ini ada tugas? Ada sih Bu. Nah, jadi Tapi masih 3 hari lagi Bu dikumpul. Nah, jadi nanti pulang dari sini kalau Nung udah mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya, Nung udah santai slow, Nung kerjakan tugasnya, dicicil apa yang ada, yang mana yang bisa dikerjakan. Kalau misalnya nggak bisa, tanya sama senior, tanya sama temennya ya Nung ya. Pakai masalah yang deadline tugas sudah selesai ya Nung ya. Kita bahas tentang masalah pacar. Tadi pacar Nung toksik dan Nung nggak suka karena pacar Nung yang ngomongnya kasar, terlalu egois karena nggak ngerti Nung kalau sedang kuliah dan mengerjakan tugas gitu ya. Dan Nung belum pernah mencoba untuk membicarakan hal ini karena pacar Nung kasar. Nung belum pernah mencoba untuk bicara kalau bahwasannya Nung tidak suka gitu Nung. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu, di dalam konseling ini ada satu teknik, sebenarnya banyak tekniknya, tapi Ibu ambil satu teknik aja, yaitu teknik Gestalt. Nah, tekniknya itu ada kursi kosong. Nah, dimana nanti Nung menganggap bahwasannya kursi kosong itu adalah pacar Nung, dan coba Nung ungkapkan aja semua apa yang Nung rasakan. Nung mau ngomong, bilang aja sama pacarnya kalau saya nggak suka kamu kayak gitu, coba ngertiin lagi, saya kan kuliah gitu. Kamu ngomong baik-baik, anggap bahwasannya kursi kosong tadi adalah pacar kamu. Bisa Nung? Insya Allah bisa Bu. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, oke Nung. Jadi ini adalah teknik kursi kosong. Nah, ini kursi kosong ini kamu anggap seperti pacar kamu sendiri, dan kamu bilang ke dia bahwasannya kamu gak suka. Pokoknya unek-unek apa aja yang kamu rasain kamu bilang ke dia. Kamu bilang juga kalau kamu sayang sama dia, gak apa-apa. Serah. Oke, kita lakukan ya. 3, 2, 1. Sayang, ini kan hari Sabtu, terus nanti malam kan malam Minggu. Kebetulan aku lagi nggak ada tugas. Kebetulan juga dosen aku nggak ada ngasih tugas gitu kan. Jadi aku pingin kita ketemu, terus aku pingin kayak kita tuh bicara baik-baik tentang masalah kita yang selama ini nih selalu kita pertengkarin gitu, kita permasalahin. Aku cuma mau bilang kayak aku tuh pengen kamu tuh kayak lebih ngertiin aku gitu, kayak lebih kayak ngasih waktu buat aku, buat kayak aku menyelesaikan tugas-tugas aku gitu. Aku tuh juga pingin kayak
kamu tuh nggak mempermasalahkan gitu kalau misalnya aku sibuk dengan tugas-tugas aku gitu kan, terus dengan harus selalu nurutin kemauan kamu. Aku juga kayak butuh waktu gitu untuk membagi waktu gitu loh, membagi waktu antara aku sama kamu gitu. Oke, terus coba Nung bilang masalah yang toxic tadi kan Nung nggak suka nih sama omongan dia yang kasar. Coba bicarain aja. Aku juga akhir-akhir ini melihat kayak kelakuan kamu tuh udah beda sama aku. Kamu tuh kayak sekarang tuh lebih berani, lebih kayak kata-kata kamu tuh kayak lebih kasar gitu sama aku gitu. Aku nggak suka sama kelakuan kamu kayak gitu. Secara kan selama ini, selama kita menjalin hubungan selama 4 tahun ini, kamu tuh nggak pernah bersikap kasar sama aku. Kamu tuh selalu ngertiin aku. Kamu tuh sekarang berubah gitu. Kamu tuh kayak lebih bukan diri kamu yang sebenarnya. Kamu tuh kayak lebih kasar gitu sama aku. Aku tuh nggak suka kamu kayak gitu. Udah diungkapin semua yang ada di isi hatinya. Ada yang lagi? Ada sih Bu. Iya. Aku cuman kayak pingin dia tuh kayak berubah lagi gitu Bu, kayak ke awal kita pacaran gitu Bu. Oke, sekarang coba bilang sama pacarnya. Aku juga pingin bilang kalau misalnya aku pingin kamu tuh kembali lagi ke awal kita pacaran, dimana kamu tuh kayak lebih pengertian, lebih sayang, kamu nggak pernah marah-marah, nggak pernah kayak memaksakan kehendak kayak gitu. Terus aku juga pingin kayak kamu tuh jangan bicara kasar kayak gitu. Bagaimanapun juga aku ini pacar kamu kayak gitu. Aku ini pacar kamu. Sebenarnya kamu tuh sayang nggak sih sama aku? Terus kenapa juga kamu tuh harus bicara kasar kayak gitu sama aku? Oke, terus coba ungkapin lagi apa yang dia rasain. Kamu sayang nggak sama dia? Aku tuh sayang Bu sama dia. Ya, coba bilang. Tapi tuh kayak aku juga tuh kayak butuh waktu juga gitu. Aku tuh kuliah, aku tuh kayak gini juga tuh karena aku tuh pengen memiliki masa depan yang cerah gitu. Aku tuh pengen mendapatkan gelar. Jadi aku minta tuh kayak lebih lah ngertiin gitu, ngertiin keadaan aku. Kalau misalnya aku lagi emang nggak bisa gitu, jangan dipaksa. Oke. Nah, tadi kan Nung udah yang meluangkan isi hati Nung sama pacar Nung yang kursi kosong tadi yang aku anggap sebagai pacar Nung. Nah, sekarang Nung berganti duduk di sebelah sini. Silakan Nung ganti sebelah sini. Nah, berarti yang sebelah sini adalah pacar Nung dan di sini adalah Nung. Jadi Nung berubah berperan ya. Silakan katakan sebagai pacar Nung. Silakan kita mulai. Sayang, aku tuh sebenarnya sayang sama kamu. Aku tuh nggak ada maksud kayak buat nyakitin perasaan kamu, bicara kasar sama kamu, maksa kamu. Aku tuh nggak bermaksud kayak gitu. Cuman mungkin karena keadaan yang membuat aku tuh harus kayak gitu. Aku minta maaf karena aku udah bicara kasar sama kamu. Aku udah nyakitin kamu. Aku kayak memaksa kamu, apa yang aku mau kamu harus gitu kan. Minta maaf itu. Jadi sekarang aku di sini mau bilang sebaiknya kita perbaiki lagi lah hubungan kita. Kita kayak nggak perlu lagi mempermasalahkan masalah yang menurut kita tuh kayak nggak penting untuk dipermasalahkan kayak gitu. Kita kan udah sama-sama dewasa, kita juga udah lama menjalin hubungan ini kan, jadi udahlah lebih baik kita kayak mulai lagi dari awal. Maksudnya mulai dari awal tuh bukan
kita mulai dari awal perjalanan kita, bukan kayak kita tuh kayak buang rasa ego, keras kepala kita. Itu kita kayak lebih berpikir dewasa untuk menjalin hubungan kita ini. Oke, sudah? Oke, silakan kembali tempat duduk. Oke. Jadi gimana nih perasaannya Nung setelah melakukan teknik kursi kosong tadi? Kayak lebih lega gitu Bu, kayak Lega. lebih plong gitu, kayak masalah tuh kayak nggak terbebani kali. Oke. Nah, jadi tadi Nung udah melakukan teknik kursi kosong, dimana Nung berbicara sama pacar Nung. Nanti coba sampai di rumah, Nung coba bicarain lebih baik, misalnya Nung ajak jumpa dulu kan ya, atau dari telepon nggak apa juga. Tapi lebih baik diajak jumpa aja, biar siapa tahu dia rindukan, jadi temu kangen. Nanti bicarain apa yang Nung lakukan tadi, coba Nung bicarain lagi. Bisa Nung? Insya Allah bisa. Oke. Jadi masalah yang pertama tadi masalah Nung stres karena tugas kuliah dan deadline yang menumpuk. Jadi solusinya Nung harus mengerjakan tugas itu jauh hari dari deadline yang ditentukan sama dosen. Misalnya di Selasa disuruh kerjakan, dikumpulnya hari Selasa depan, berarti dimulai dari Selasa malam nanti sudah mengerjakan. Jadi ketika jauh-jauh hari Nung tidak berpikir lagi. Nah, jadi selain stres ini kan memang berdampak banget ya Nung selama pandemi corona ini. Nah, kita harus menjaga jarak. Jadi saran ibu, coba Nung jangan terlalu terfokus sama satu hal. Jadi Nung kalau misalnya satu harian ada tugas nih, jangan terlalu fokus sama tugas itu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya Nung coba keluar sebentar, keluar rumah, coba beli jajan di luar rumah. Jadi Nung bisa melihat suasana-suasana di luar, jadi stres itu akan hilang. Nah, terus kalau misalnya di hari Minggu atau di hari apa, coba refreshingkan diri atau coba jalan-jalan sendirian, naik motor, pergi ke sawah kan ada kan? Nah, coba nih ke sawah aja, itu kayak nengok pemandangan itu kita bisa menghilangkan stres kita gitu loh. Nah, jadi mulai sekarang kalau ada tugas coba dikerjakan lebih awal ya. Dan masalah yang pacar tadi coba nanti membicarakan lagi. Nah, apa yang merasakan tadi, yang membicarakan tadi di kursi kosong, coba nanti bicarakan lagi sama pacarnya. Jadi biar dia saling mengerti, coba bilang sama dia, coba mengerti, kan aku juga kuliah itu masa depanku. Dia kan kalau aku udah lulus kuliah, aku udah jadi S1 kan itu juga mahal juga gitu. Coba kamu bicarain lebih baik lagi. Gimana perasaannya setelah cerita sama ibu? Alhamdulillah sih Bu, kayak merasa kayak beban di pikiran, beban di hati itu kayak lebih plong aja gitu, kayak yang tadi mungkin menumpuk gitu kan, ini kayak udah mulai menipis. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi setelah cerita banyak tadi, Nung ada lagi nggak mau diceritain kayak gitu? Kayaknya nggak ada Bu, kayaknya saya langsung pulang, saya langsung kayak ngerjain tugas gitu kan Bu. Kan kebetulan ini hari Jumat nih ya kan Bu, jadi itu kan besok Sabtu, jadi tuh kalau pada kerjaan sekarang tuh kayaknya tuh pas gitu momennya saya bisa mengerjakan tugas, tuh Sabtunya saya ketemu sama pacar saya, tuh saya menyelesaikan masalah saya sama pacar saya gitu. Oke, berarti harus semangat yang ngerjain tugasnya. Oke. Ya udah Bu, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu udah mau bantu menyelesaikan, maksud saya mencarikan solusi dalam permasalahan saya Bu. Tentu saya pamit pulang dulu ya Bu. Ya, Nung, makasih Nung udah mampir ke sini jauh-jauh untuk bercerita sama ibu. Lain kali kalau ada masalah, boleh Nung cerita lagi ya Nung ya. Oke. Pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya Nung ya. Assalamualaikum.